Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berkah bagi kita. Kita mohon kepada Allah agar bertambah ilmu, semakin menguasai keimanan, dan menghidupkan hati kita dalam ikatan persaudaraan di dalam Allah Subhanahu wa taala dengan kuat dan kokoh. Baik Bapak sekalian, dalam sadayana alhamdulillah dari mukatimna sinten. Oh, tenang kan. Maka mau ditambahan pokoknya nama adan langsung berhenti. Bisa yang ngobrol nonton timnas. Bapak sekalian, pada malam ini saya ambil satu hadis, saya dapatkan ini di antaranya di kitab Bulughul Maram pada Kitabul Jami, pada pembahasan tentang akhlak tercela. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan sanadnya dikomentari hasan, baik. Juga dapat di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailimi. Hadisnya pendek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu anibuhu an uyubin nas." Hadisnya cuma segitu. Saya arui. Tuba beruntung, alangkah bahagia, alangkah beruntungnya. Tuba itu diartikan sebagai kebahagiaan atau keberuntungan. Kalau di kitab Mukhtarul Ahadits ada penjelasan tuba itu pohon yang ada di dalam surga. Dalam kitab Ibanatul Ahkam itu dijelaskan untuk mengelilinginya dibutuhkan waktu 100 tahun. Jadi begitu besar. Tolong dibayangkan. Cuma yang jelas tuba ini pohon di surga. Dan dijadikan sebagai makna kebahagiaan, keberuntungan, karena pohon di surga, dan hadis ini berkenaan dengan liman bagi orang. Lamnya kepemilikan, lamnya kemanfaatan. Lil milki. Artinya orang yang diceritakan ini akan memiliki tuba, akan memiliki pohon itu, akan mendapatkan pohon. Sehingga kalau diterjemahkan sebagai kebahagiaan, karena pohon ini di surga, otomatis orang ini akan mendapatkan kebahagiaan surga. Liman bagi orang syaghalahu aibuhu. Syaghala menyibukkan
kepada orang ini, apa yang menyibukkan dia? Aibuhu, aibnya, kekurangannya. Jadi orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya, dia mikir kekurangannya, dia mikir dosanya, dia mikir ketidaksempurnaannya, sehingga setelah itu melakukan ikhtiar untuk melakukan perbaikan diri. Syaghalahu aibu an bin nas, jauh dari aib-aib manusia lain. Jadi dia lebih disibukkan dengan aib dirinya daripada aib orang lain. Lain di dia lain. Di TV juga namanya. Kayak gosip. Lain. Terus karena memang Bapak Ibu sekalian, biasanya berita baik jadi buruk, sedangkan berita buruk jadi baik. Lamun hayang ratingna tinggi, tong nyaritakeun kealusan. Moal dibaraca. Di Masjid Najmul Akbar akan mengadakan pengajian. Terus berita yang lainnya, jamaah Masjid Najmul Akbar kehilangan sendal. Pasti no dibaca nu mana? Halo? Mau dibaca legit sendal atau pengajian? Oke. Tenang Pak, lain orang dia lain. Cek ahli komunikasi mah gitu, berita buruk itu jadi baik, berita baik buruk. Kenapa baik? Karena dibaraca. Loba nu maca berarti loba pemasukan. Allah nu maca, Allah pemasukan. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang pertama, Bapak Ibu, ini Imam Al-Ghazali juga saya dapatkan dalam syarahnya ya Ibanatul Ahkam, bahwa manusia itu tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari aib. Bahwa setiap kita itu pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Punten di dia saha nu wantun nyebut san pernah salah tim meti ingat ketika ayeuna. Angkat tangan. Dibere duit tah. Aya teh nu ngangkan tong tim miti lahir, tim miti ingat we. Belum pernah menyakiti anaknya, cung. Belum pernah ngabohong ke istrina, katakan. Bapak Manisya. Ini harus disadari karena ketidaksadaran kita akan kelemahan kita, akan kelemahan sebagai manusia. Para rawat. Kembali nih, yang pertama ya, termasuk Imam Al-Ghazali pun demikian, bahwa pada dasarnya manusia itu banyak memiliki kekurangan, keayaan sampurna, rokok sampurna, keayaan sampurna. Ya, tadi wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang salah itu yang bertaubat. Kenapa kita disuruh berjamaah? Karena ketidaksempurnaan kita. Karena tidak lengkapnya kita, kelengkapan kita, kesempurnaan kita ketika berjamaah. Ada orang bagus dalam pendidikan, metode pendidikannya. Ada orang bagus dalam kajian syariahnya. Ada orang memiliki kemampuan dalam arsitekturnya. Ada orang yang bagus dalam kesehatannya. Kan teu aya nu sampurna. Saya tamanya ustadznya, kemudian dokter, kemudian astronom, kemudian naon deui? Halo? Arsitek. Allah kasih potensi kita justru sengaja.
Allah jadikan kita berbeda-beda, bersuku bangsa beda, bersuku berbeda, bangsa berbeda. Apa bahasa Allah? Lita'arofu, agar saling kenal, agar saling paham, agar saling menolong, agar saling menanggung. Maka ada orang yang lebih dalam keilmuannya, dia bisa berbagi dengan ilmu kepada yang tidak tahu. Ada orang yang lebih dengan hartanya, dia bisa beramal dengan hartanya karena ada di sekitarnya yang miskin. Ada orang yang punya tanda tangan jabatannya, maka di sekelilingnya banyak orang yang membutuhkan dengan kebijakannya. Begitu. Tapi punten Bapak sadayana, dokter tak aya nu sampurna, ustad tak aya nu sampurna. Halo? Terus teh? Begitu. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki kekurangan. Maka kata Rasulullah, berbahagia jika orang sibuk dengan kekurangannya, bukan sibuk mikirin kekurangan batu. Macam bahasa peribahasa teh, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang. Ya, maka Bapak sekalian, Imam Al-Ghazali memberikan arahan ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita ini manusia, bukan hanya kita, sadaya jalmi memiliki kekurangan, maka introspeksi merupakan kunci untuk menuju peningkatan agama kita, peningkatan akhlak kita. Jadi ruhiyah kita akan hidup dan lebih naik iman, lalu akhlak akan semakin bagus ketika kita mau muhasabah, mau introspeksi. Sebelum Rasulullah diutus, sebelum menerima al-alaq 1-5, yang dilakukan Rasul adalah uzlah, tahannuh. Rasul biasa tempat yang dipilihnya Guha Hiro. Di sana melakukan perenungan. Karena Bapak sekalian, punten ada penyakit yang sulit disembuhkan kecuali kita mau menyediakan waktu untuk mengevaluasi, menintrospeksi diri sendiri oleh kita. Ya, introspeksi antara kita dengan Allah, gimana kita dengan Quran. Sudahkah satu hari satu juz? Padahal kita berharap Quran itu ada pengaruhnya. Quran itu ruhan min amrina. Ruh. Kita hidup, kita bergerak karena ada ruh. Sudahkah Quran yang dibaca itu menjadi ruh kehidupan kita? Atau Quran-Quran, kelakuan-kelakuan? Sudahkah Quran itu berdampak bagi kita dan menjadi obat terbaik bagi kita? Loh, Pak? Di yang pertama turun itu Iqra-nya. Berikutnya ada istilah setelah Iqra warattilil Qur'ana tartila. Ada qiraah, ada tartil. Lalu utlu ma uhiya ilaika minal kitab, ada tilawah. Aya qiraah, Iqra, aya naon deui? Warattilil Qur'ana tartila, tartil. Ada qiraah, ada tartilan, ada tilawatan. Qiraatan, tartilan, lalu tilawatan. Sami teh? Ayat awe pokona. Maka yang pertama Iqra. Nah, Rasulullah disuruh baca, baca apa? Ma'ana biqori Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Kiai Haji As'ad Kuman itu bikin jang supaya bisa baca ngadamel Iqra hiji nepikeun ka Iqra genep a ba ta sa dan moal bisa baca ari teu apal abjadna ari teu apal hijaiyah jeung moal ujug-ujug nereleng ari urang teu diajar dari sedikit-sedikit Iqra apal hamzah apal ain tapi kadang-kadang sok patuker sin jeung sa jeung sya saka inget we nu pondok dipanjangkeun nu panjang dipondokkeun maka kudu diajar benar dari alus tartilan muncul we tahsin ya lain Quran dibawa lagu ku urang tapi suara urang kudu dibawa ku Quran bere hakna nu panjang dipanjangkeun nu pondok dipondokkeun entong Quran dibawa lagu urang aluf ge lagu urang dibawa ku Quran aya nu kitu halo ade tong jadi manuk dadali baik nah maka kudu diajar tahsin tajwid karena baca Quran beda jeung baca anu sanes nah upami nu mahir tilawah bahkan ada yang memahami tilawah itu bukan hanya bagus bacaan tapi paham dengan apa yang dibaca baik Bapak sekalian ya jadi kembali agar ruhiyah kita bagus, agar akhlak kita bagus, memang butuh saat dimana kita berhenti dari kesibukan, lalu muhasabah, introspeksi. Non bahasa Sundana? Hah? Nepak maneh? Hah? Mawas diri ya introspeksi maaf Bapak Ibu ya penyakit hati itu yang paling bagus obatnya adalah introspeksi diri bukan ke orang lain Bapak sombong di ubaran kubatur nyegad Bapak salah ngerasa pangbenerna terus di papatan kubatur nyegad tapi lamun titik dia di mana kita dengan tetangga adakah yang tersakiti oleh ucapan kita bener sih bener eusi nama tapi teu cukup bener metode nage kudu alus da urang mah dai mah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah bijaksana jangan buat orang sakit bikin buat orang senang jangan bikin orang lain lari bikin orang lain dekat nu tadina papisah dihijikeun ya anu pajauh dideketkeun kita mah da ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasan introspeksi nyalira mungkin ada bahasa yang istri tersakiti mungkin ada perbuatan yang anak terzalimi mungkin ada ucapan yang tetangga jadi tidak nyaman enak begitu bagaimana dengan tilawah kita bagaimana dengan pemahaman ilmu agama kita kumaha lamun ku Allah dipondokkeun umur padahal puasa can tamat Iqra can bisa kakara kulhu falak binas nu apa maot engke kumaha di hadapan Allah ngantrikul nu apa padahal derajat kita nanti baca naik baca naik dan ucapan terakhir kita itulah derajat kita begitu punten Bapak Ibu nu enak mah eta sekali deui
nu salah disalahkeun enakeun teh. Nu salah disalahkeun enakeun, tapi lamun teh ieu berhenti dari kesibukan dia, kita diberi waktu atuh lamun tiasa malam sepertiga malam terakhir, lamun tiasa tiap malam adakan satu malam di mana kita merenung, ya, hasibu qabla antuhasabu, hisab diri kita sebelum kelak dihisab orang lain. Saya pernah ketika tesis itu Pak berkenaan dengan muhasabah. Awalnya wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Begitu. Lalu almarhum ya Profesor Fuad Wahab, semoga Allah mengampuni dan merahmati. Beliau ahli bahasa Arab. Dan saya banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau. Saya diingatkan gitu. Nah, cenah muhasabah teh ieu mah amal soleh. Nah, itu teh muhasabah teh yang diceritakan teh semua amal soleh. Kan kalau di anak-anak bikin sholat ke masjid, infak, baca Quran berapa halaman. Terus gitu baru dak lain kolot lain. Saya di sekolah gitu Pak. Ada evaluasi si anak. Sholat berjamaah berapa kali dalam seminggu. Sholat munfarid bisa jadi tidak sholat. Lalu tilawahnya berapa halaman dalam sehari. Seminggu berapa halaman. Saum Senin Kamis tidak begitu. Dievaluasi tiap seminggu sekali. Saya diingatin sama beliau. Nah, hasilnya amal nu dievaluasi teh amal soleh. Ya salafus soleh dulu mah justru nu dievaluasi teh amal salah. Maka kan Umar bin Khattab malam hari sambil memukul kakinya. Kemana saja tadi seharian? Apa yang kamu lakukan? Begitu. Ya. Nah, saya sambil tertawa ya. Baik Prof, ini saya selesaikan ya untuk S2. Yang amal salah mah nanti untuk S3. Jadi harus mengembalikan lagi karena yang harus diingat itu kekurangan. Bukan kelebihan. Maka tubaliman syaghalahu aibuhu, aibnya. Ya, kekurangannya. Sehingga upamanya terang kekurangan, akhirnya ada ikhtiar untuk memperbaiki. Meskipun tersalah si pajang barudak, dievaluasi siapa yang saum, siapa yang berjamaah, siapa yang hari ini berinfak, siapa. Ya alhamdulillah. Karena berharap banyak amal soleh sehingga berkurang amal salah. Karena tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan soleh dan salah. Lamun soleh berarti tersalah, lamun salah berarti tersoleh. Kembali Bapak sekalian, jadi ini muhasabah, introspeksi berkenaan dengan kekurangan diri itu cara terbaik untuk melahirkan jiwa rendah. Bagaimana mungkin sombong di saat kita mau sombong lalu ingat dengan aib kita. Imam Al-Ghazali itu kan ditanya Pak sama anak-anak didiknya. Wahai Imam, kenapa engkau belum pernah menceritakan kejelekan orang lain? Apa kata dia? Setiap kali aku mau menceritakan kejelekan orang lain, maka aku ingat akan dosa-dosa yang aku miliki. Maka aku ingat akan kekurangan-kekurangan. Sehingga daripada ngomongkeun batur eueuh manfaatna, lebih baik sibuk ngaistighfaran dosa, lebih baik sibuk memperbaiki diri agar terjadi perubahan. Karena amal mah lain jang batur. Amal orang jang urang, amal batur jang batur. Salah di dia mah saroleh sadayana. Ya. Jadi ya dia lebih memilih sibuk mengisi waktu-waktu terbaik daripada sibuk membuang waktu dengan mencampuri atau membicarakan kekurangan orang lain.
Maaf Bapak Ibu, lamun orang tersibuk karena diri orang, lalu sibuk hadiri batur, apa yang akan terjadi? Halo? Lamun orang tersibuk mikiran aib orang, malah orang sibuk neangan kesalahan batur, malah orang sibuk milarian kakirangan batur, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Hah? Kahiji sombong, ngarasa jadi pangalusna. Saya masalah nu bener mah urang. Terus gitu. Gak sombong kumaha, pasti bakal menyakiti orang lain. Karena orang sombong itu akhirnya gomtun nas, menganggap orang lain rendah di hadapan diri. Setelah itu apa yang terjadi? Hah? Sombong, merendahkan orang lain. Apa yang terjadi kira-kira? Halo? Naon deui? Hah? Jadi loba musuh. Jadi loba musuh. Jadi dijauhi. Apalagi? Jadi sibuk ngobrolkeun kakurangan batur di ngaranna. Muncul kedengkian begitu. Ya? Berbeda tadi kalau kita syaghalahu aibuhu an uyubin nas, maka yang terjadi introspeksi, rendah hati begitu. Karena Bapak Ibu sekalian itulah yang terjadi. Dan kalau Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau orang sudah sibuk dengan aib dirinya, maka akan terbentuk akhlak yang mulia yang mencerminkan rasa tanggung jawab dirinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Punten, kurang bakal ditanya tentang masalah batur. Kurang bakal ditanya masalah batur. Lamun batur dosa contohnya teh, orang bakal ditanya moal. Orang ditanya masalah orang. Orang kedatang ke Allah, walaqad ji'tumuna furada. Kalian datang kepada kami sendiri-sendiri dan kita mempertanggungjawabkan urusan kita. Beda kalau ada keinginan memperbaiki. Tapi kalau jadi seorang dai, ya dai mah beda jeung ahli fikih. Lamun ahli fikih menghukumi, lamun dai mengajar. Benar tuh? Kan ahli fikih menghukumi, aya dalilna haram, aya dalilna jadi sunnah, aya dalilna jadi mubah. Orang mah usul fikih teu ngaji, bahasa Arab teu bisa, Quran teu apal-apal. Geus we lah, kita mendingan jadi dai weh. Dai mah teu kudu loba apal hadis. Jeung teu kudu macakeun hadis ngajak kebaikan mah. Wang bebersih masjid dai teh. Hayu wang berjamaah dan teu kudu nyebutkeun salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Ditinggalkeun manten sambil lewat hayu wang berjamaah. Atuh tong buru-buru kali-kali masuk atuh cali ngadoa. Karena di saat kita selesai berjamaah, selama kita duduk tidak robah, tidak batal, maka malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, terima tobat dia. Cek malaikat. Halo? Aya nutus assalamualaikum langsung ngagajelang. Tong suudzon. Rek dituluykeun deui mah. Rek dituluykeun deui. Karena cenah ngamalkeun ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian salat kalian di rumah-rumah. Tong suudzon eta teh rek salat ba'dana di rumah. Bisi katinggalan timnas.
Jangan menjadikan rumah kalian kuburan. Hanya tempat duduk, tempat nongkrong. Jadikan tempat zikir kita. Kali-kali bareng yang keluarga baca Al-Quran di imah. Kamu lah membaca Al-Baqarah. Itu cuma panjang tuh. Jadi disingkat Al-Fatihah. Gitu, gitu. Coba Al-Baqarah 48 halaman atau. Padahal orang yang di rumah dibacakan Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh ya atuh lamun teu kabeh Al-Baqarah minimal 1 sampai 5. Lanjut ayat kursi ditambah 2 ayat berikutnya. Lanjut akhir surah Al-Baqarah timimiti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ami teu loba teuing juri mah. Ayat anu sakinah mawadah di imah nepi kambung keluar ka masjid. Saking sakinah mawadah warahmah teh nepikeun ka masjid ge dilarang. Ulah. Ya. Jadi Pak, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, lamun jalmi sibuk dengan aib dirinya, maka nanti akan melahirkan pribadi yang berakhlak mulia, yang mencerminkan tanggung jawab terhadap dirinya, muncul rendah hati ketika berinteraksi dengan orang lain karena merasa tidak lebih baik, karena tidak merasa lebih benar. Gaduh patekadan kedah, gaduh keyakinan kedah. Tapi kita mah komo lamun tasami la ilaha illallah tingali kalimah nu sami. Adapun beda pemahaman sekali, kepada dipaksa. Ya, setiap orang memiliki kemampuan untuk menyimpulkan yang berbeda. Maka kita bersyukur ada mazhab itu. Kalau bagi saya ada mazhab itu bersyukur. Butuh tidak? Butuh, karena kita tidak bisa langsung. Kalau saya tidak bisa langsung ke Quran dan ke hadis. Eta kan Quran geus loba terjemahna, kan terjemah lain tafsir. Kan Quran aya asbabun nuzul, kan di Quran aya nasih mansukh, kan di Quran aya anu am sama khas. Maka lamun nyadar diri ilmu agama terbatas, mending fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tong nyukupkeun kana terjemahan, lalu nyimpulkeun sorangan, bahaya. Begitu juga dengan hadis. Jadi kalau saya Bapak sekalian, butuh tidak dengan mazhab? Bagi saya butuh. Tapi membatasi mazhab bahaya juga. Karena Islam itu bukan mazhab. Mazhab itu pemahaman terhadap Islam. Setiap mazhab yang ada, maka ketika ditanya rujukannya pasti Al-Quran dan bagaimana mungkin saling menyalahkan. Imam Asy-Syafi'i sebagai murid kepada Imam Malik sebagai gurunya. Imam Ahmad sebagai murid, Imam Asy-Syafi'i sebagai gurunya. Berbeda dalam hal pemahaman, tapi mereka saling mendoakan dan saling memuji. Tak itu ahli ilmu. Lain saling dadatkeun jeung saling nyalahkeun, komo gampang ngabidahkeun batur. Punten Pak, jangan sampai interaksi terganggu gara-gara ngarasa benar. Maka luar biasa pemimpin kuring, termasuk Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ya khusus membahas ketika kita sibuk dengan aib kita, maka akan terjaga kehormatan kita, terjaga kehormatan orang lain karena kita menghindari ghibah, menghindari fitnah. Ya boro-boro ngobrol batur lah, urang ge masih kene loba kakurangan. Begitu juga dengan Ibnul Qayyim. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau Ibnul Qayyim kalau pribadi sudah rendah hati, maka perilakunya akan jauh dari menghakimi dan merendahkan orang lain. Kalau pribadi sudah rendah hati karena merasa banyak aib, maka tidak akan mudah menghakimi orang lain dan tidak akan mudah merendahkan orang
Kalau di Nasoihul Ibad itu ada mengutip Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau lihat yang lebih tua, dia lebih tua berarti ibadahnya lebih banyak. Kalau lihat yang lebih muda, oh berarti maksiatnya lebih sedikit. Kalau lihat yang bodoh, dia masalah tidak bodoh keboga ilmu. Begitu, ya. Bahkan kalau lihat orang yang belum dapat hidayah pun hari ini dia belum dapat hidayah. Tapi jangan-jangan dia menutup dengan husnul khotimah. Hari ini saya duduk di masjid, tapi jangan-jangan besok Allah cabut, lalu menjadi orang yang benci dengan masjid. Mungkin tuh. Halo? Mungkin tuh jalmin tadi resep kana Quran lalu kemudian ngajauhan Quran. Nah, lamun sadar kadernya, boro-boro mikiran batur, boro-boro ngagorengkeun batur. Kita yang hari ini baik, belum ada jaminan bahwa kita akan tetap istiqomah dalam kebaikan. Maka daripada ningali batur, lebih baik fokus menjaga keistiqomahan dan memperbaiki diri. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita tidak peduli kepada orang lain. Karena kita berharap saudara kita hari ini kelak harus jadi saudara kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap harus ada dakwah. Fadzakir innama anta mudzakir. Inni lakum nazirun mubin. Kita sibuk dengan kekurangan kita, tapi kita pun sibuk untuk mengingatkan kebaikan kepada orang lain dengan menjaga adab, tidak merendahkan. Baik Pak Ibu, tos kapuping adan. Nah, biasanya saya kajian Asmaul Husna, pemibada dihubungkan sareng Asmaul Husna. Yang pertama al-adlu, adil kadiri, adil kabatu, sehingga tidak menghakimi orang lain, tapi ke diri kita jadi lupa. Ya tuh, ningali wae batur ka diri sorangan jadi pohon. Halo? Sehingga ya ada al-latif, lemah lembut, sehingga tidak menyakiti dan merendahkan orang. Lembut, peka. Ada al-hakam, biarin Allah yang menghukumi mah, kita mah nggak usah menghukumi, apalagi menghukumi hati. Ya, yang baik kita kuatkan kebaikannya, yang buruk kita serahkan niatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap tidak meridhoi keburukan. Lalu al-ghafur, ya lebih baik memaafkan sebagaimana Rasul, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Atau badai nurutan Nabi Nuh. Halo? Nabi Nuh kumaha? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Gusti beakeun lah nu teu iman, beakeun kabeh gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad gimana? Aku berharap nanti ada keturunan mereka yang masuk Islam. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka belum tahu. Badai nu mana Bapak? Badai ngalawan kejelekan dengan kejelekan atau badai ngahampura batur? Ya, orang bisa gampang ngahampura lamun orang sadar orang ge boga dosa. Ya, dengan kamusna pakai lebaran. Lamun main tahampura pakai kaidah lebaran. Terlebaran gampang tuh main tahampura. Terlebaran. Maafin ya sami-sami. Aduh, ini luar biasa gampang. Kunaon gampang ngahampura? Hiji bajuna keur halus, kedua kue di imah loba, ketiga THR masih aya. Situasinya keur bahagia tuh, maka gampang ngahampura batur. Kade kalau salah asup ya. Sobur sing sabar, udahlah. Berikutnya ada al-halim santun, jangan mudah berkata yang menyakiti orang lain. Ini termasuk asmaul. Saya minta maaf Bapak sekalian ya, saya forum tanya jawab, mudah-mudahan timnas kenging ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.